semua, jadi kenalin nama aku Haura Fresa Devi. Sekarang aku mau nyeritain tentang pengalaman aku dari SMP ke SMA. Jadi waktu transisi dari SMP mau ke SMA, itu kan kita harus memilih jurusan kan. Nah pada saat itu di sekolah aku tuh ada jurusan IPA dan IPS. Nah pada saat itu aku tidak terlalu tertarik nih sama jurusan IPA karena isinya kan kimia, biologi, fisika yang banyak hitung-hitungannya. Dan saat itu ada jurusan IPS yang kayak antropologi, sosiologi dan lain-lain. Sebenarnya aku sedikit tertarik, cuman tidak terlalu tertarik. Dan ada satu lagi jurusan yang ternyata membuat aku tuh merasa kayak wah ini kayaknya keren, yaitu jurusan bahasa. Nah akhirnya pada saat itu aku masuk tuh ke jurusan bahasa. Pada saat masuk ternyata di sana tuh teman-temannya juga banyak yang salah memilih jurusan. Nah karena pada memiliki rasa salah memilih jurusan itu, akhirnya kita mikir nih gimana caranya supaya walaupun kita di awal ini salah memilih jurusan yang sebenarnya nggak terlalu kita mau, cuman gimana caranya supaya kelas kita tuh tetap dapat bonding dan rasa kekeluargaan yang hangat. Nah kebetulan pada saat itu tuh ada program yang namanya kurikulum merdeka, dimana kita udah nggak ada tuh penjurusan IPA, IPS atau bahasa. Jadi semua tuh kita mempelajari mata pelajarannya masing-masing. Nah justru setelah adanya kurikulum merdeka ini kita tuh jadi semakin bersyukur karena kami tinggal mengembangkan lagi gimana nih supaya rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan dan solidaritas yang ada di kelas kita ini semakin kuat. Nah, walaupun kayak gitu, ini juga ada beberapa masalah, yaitu kelas kami tuh terpisah dengan kelas-kelas yang lain di angkatan kami. Jadi gara-gara itu juga kita harus melatih bagaimana supaya di kelas itu juga udah terasa nyaman seperti di rumah sendiri. Nah dengan kebersamaan kami selama 3 tahun ini, kami memiliki ikatan tersendiri nih, yang mana pas udah pada lulus itu jadinya kita sama-sama susah move on dari kelas kami waktu di kelas 10 sampai kelas 12. Nah moral of the story-nya adalah kita harus belajar untuk saling menghargai guys, karena kita harus kayak gitu. Bye bye. Nah sekarang ceritaku, namaku Thor. Jadi gini ceritanya, kalian pasti pernah ngalamin kan kerja bareng temen tapi malah debat terus karena semuanya tuh punya pendapatnya masing-masing. Nah sekarang kalian bayangin itu terjadi tapi di atas panggung dengan alat musik dan waktu tampil yang udah tinggal besok. Nah itu yang saya alamin bareng band saya waktu masih di SMK. Kami tuh bikin band karena sama-sama suka musik, tapi ternyata selera kami tuh jauh banget. Ada yang suka punk, ada yang suka rock, dan ada juga yang suka metal. Nah jadinya tiap kali mau tampil kami tuh selalu ribut milih lagu karena nggak ada yang satu genre pun yang semua orang tuh setuju. Nah jadi tantangan saya di sini adalah menyatukan perbedaan selera musik kita dan memastikan semua personil tuh merasa nyaman dengan lagu yang akan dimainin. Nah tapi hal itu nggak mudah karena ketika saya coba untuk diskusiin, kayak saya ngomong di grup WhatsApp, seringkali tuh mereka tuh nggak ada respon, nggak ada tanggapan. Akibatnya proses pemilihan lagu tuh jadi lambat dan mendekati hari tampil kami tuh belum memiliki setlist yang udah disepakatin bersama. Singkat cerita, kita tuh udah nentuin setlist lagu yang ingin dibawain. Tapi 1 hari sebelum tampil, H-1, muncul masalah baru nih ketika ada beberapa personil yang mengaku nggak merasa cocok gitu sama setlist yang udah ditentuin. Habis itu saya kemudian mengambil langkah inisiatif untuk mengumpulin seluruh anggota dan ngadain diskusi langsung. Dalam pertemuan itu saya ngusulin agar kami tuh milih-milih lagu yang udah familiar gitu, udah pernah kita mainin. Jadi kita semua tuh bisa mainin bagiannya tuh lebih percaya diri dan gak ada tekanan juga. Nah setelah diskusi kayak gitu, kami akhirnya sepakat buat ganti setlist dengan lagu-lagu yang udah sering kami mainin dan sering kami dengerin juga. Jadi hasilnya pas tampil di panggung, kami juga mainnya tuh lebih lancar, lebih enjoy. Jadi dari masing-masing personil tuh nggak terbebani gitu. Dan alhamdulillahnya kita juga dapat respon positif dari para penonton kami kayak gitu. Di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Katanya apa yang bertemu akan berpisah. Lantas ada apa di antara pertemuan dan perpisahan? Sebuah perjuangan, Sebuah kemarahan. belajar bagaimana saling memahami, Bagaimana saling mengerti, permasalahan tidak merusak pertemanan, tapi justru itulah yang memperkuat agar semakin hangat, agar semakin mengikat. dan semoga kita bisa menikmati kehangatan itu. Sebelum akhirnya ikatan itu mulai lepas, Perlahan-lahan namun semakin mendekatkan pada perpisahan.